selanjutnya ada isi kandungan. Ayo siapa yang mau baca? Beta? Bisa Beta? Bisa Bu. Ya, silakan baca. Isi pokok kandungan surat Al-An'am adalah tentang keimanan, hukum, kisah-kisah. Adapun kandungan surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 adalah kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Ikhlas berarti melaksanakan perbuatan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak bercampur dengan hal-hal lain. Dalam menjalankan ibadah, seseorang tersebut tidak memasukkan unsur-unsur yang dapat mengurangi nilai ibadah, misalnya ria, karena ria walaupun sedikit akan mengurangi nilai ibadah tersebut dan tidak dapat dikatakan ikhlas. Surat ini merupakan pernyataan komitmen manusia dengan Allah SWT yang merupakan pernyataan sikap baik hidup maupun mati semata-mata untuk mendapatkan ridho darinya. Orang ikhlas hanya memperoleh manfaat dalam kehidupannya, misalnya kesulitan di hidupnya dapat terbantu oleh ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, baik, isi kandungan surah Al-An'am. Nah, jadi kalau kita beribadah tidak ada unsur rias, ikhlas dalam beribadah. Nah, lanjut. Nah, secara garis besar kandungan Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163 dapat disimpulkan. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala pada umatnya untuk berkeyakinan bahwa sholat, hidupnya dan matinya hanya semata-mata untuk Allah. Sholat, hidup dan mati harus diyakini hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Nanti bisa malah jatuh kepada hal yang disebut dengan ria ataupun syirik. Baik, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Nah, jadi Allah itu tidak ada wakilnya ataupun bandingannya. Allah itu cuma satu. Yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa taala pada umat manusia untuk ikhlas dalam berkeyakinan, beribadah, beramal dan menjadi orang pertama dalam kaumnya yang berserah diri kepadanya. Nah, yang keempat, senantiasa beramal soleh dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah agar selamat di dunia dan akhirat. Nah, jadi senantiasa beramal soleh, contohnya sholat tadi kan beribadah. Ada lagi yang namanya zakat, puasa. Nah, kita harus juga menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, yang berunsur dosa ya. Selanjutnya, oke, baik. Penyampaian materi udah Ibu sampaikan semua. Sebelumnya sampai sini jelas atau ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, baiklah. Di sini Ibu akan bagi kelompok ya. Kita akan mengambil nilai kelompok. Kelompok terdiri dari 2 kelompok saja karena di sini pas ya. Jadi satu kelompok ada 2 orang. Resa dengan Meta, Rahma dengan Nur Hasanah. Oke, baik Bu. Oke, baiklah. Silakan duduk dengan kelompoknya. Dan duduk kelompoknya. Nah, tugasnya yaitu Meta, Resa dengar ya. Baik, tugasnya yaitu kalian tulis ataupun resum apa sih isi kandungan dari Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Jelas? Jelas, Bu. Oke, baiklah, silahkan kerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Cece nulis di langsung kalau gitu. Cece nulis. Jadi seperti Nggak bisa sih, harus gitu.
Ini SKI. Dipa Nur Mona, Mona. Udah. Oke, udah selesai semuanya, anak. Udah, Bu. Baiklah, kalau udah selesai silakan perwakilan satu kelompok maju ke depan, bacakan apa hasil dari kerja kelompok kalian. Ayo dari kelompok siapa dulu? Saya dulu. Oh ya, dari kelompok Rahma dulu ya, Meta. Ibu. Baik, kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini yaitu menunaikan ibadah harus ikhlas. Bukan kesimpulan pembelajaran, enggak, kesimpulan dari tugas kelompok. Kesimpulan dari tugas kelompok. Oke, kesimpulan dari tugas kelompok kita yaitu menunaikan ibadah harus ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati hanya Allah yang menentukan, sehingga kita seharusnya bersikap ikhlas dalam menjalani hidup dan berserah diri jika Allah berkehendak mencabut nyawa kita. Larangan untuk menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Kita dianjurkan untuk berusaha menjadi golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, itu saja Bu kesimpulannya, Bu. Oke, baik ya. Kelompok 1 sangat bagus, kasih tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan siapa yang ingin mewakili? Saya, Bu. Ya, silakan Meta. Baik, hasil diskusi kami mengenai isi kandungan dari surah Al-An'am ialah surah Al-An'am ini Boy. Tidak ada angin, tidak ada hujan tiba-tiba. Nanti kau potong kayak dia. Udah cepatlah. Ngapa? Baik, hasil diskusi kelompok kami mengenai isi kandungan surah Al-An'am yaitu tentang keimanan, hukum, dan kisah-kisah. Adapun kandungan surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 adalah kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Ikhlas berarti melaksanakan perbuatan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak bercampur dengan hal-hal yang lain. Sudah, Bu. Oke, baik. Bagus ya, dari kelompok 2 juga hasil kelompoknya sangat bagus dan memuaskan. Kasih tepuk tangan. Oke, baik. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu rasa kalian sudah cukup paham untuk materi hari ini. Selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Siapa dulu? Tuh gini-gini. Ibadah. Ini punya siapa? Silakan ya. Ya. Oke, baiklah. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi pembelajaran hari ini yaitu tentang ikhlas dalam beribadah. Jika kita tidak ikhlas dalam beribadah, maka itu akan menjadi riya. Ya, oke, baik. Baiklah, Ibu anggap kalian paham dengan materi hari ini. Singkat, Ibu akan berikan kesimpulan secara keseluruhan tentang pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi kita tadi telah membahas tentang Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163, yang mana surah ini menjelaskan tentang sebuah keikhlasan seseorang dalam beribadah. Nah, jadi kita sebagai makhluk Allah harus beribadah dengan ikhlas, tidak boleh ada unsur-unsur lain dalam beribadah, apalagi harus sampai riya. Nah, jadi ibadah harus ikhlas, tidak boleh ada unsur lain. Baiklah, sebelum itu Ibu akan memberikan kalian sebuah proses. Kalian kerjakan di rumah ya, ini sebagai PR karena waktu kita sudah hampir habis. Nah, jadi kalian buka bukunya halaman 29.
depan sebelum masuk pembelajaran ibu harapkan buku kalian sudah ada di atas meja ya. Ya Bu. Yang tidak mengumpulkan ibu anggap tidak hadir di minggu depan. Baik Jelas? Bu, jelas. Paham? Paham. Oke, baiklah. Sebelumnya ibu akan sedikit memotivasi. Jadi kalian harus belajar dengan rajin ya. Belajar dengan tekun, PR-nya dikerjakan. Minggu depan lebih semangat lagi dan pembelajaran hari ini harus tetap diingat. Jangan besok masuk ke materi baru, materi minggu ini kalian lupakan. Paham? Oke, baiklah. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Marilah kita tutup. Asli nanti baca. Karena kau yang bukan dari itu pula. Kiraku udah ancang-ancang dia. Mana ngomongnya? Ya, kita tutup pembelajaran hari ini. Kan itu guru. Oh iya. Dengan membaca doa gitu. Sebelum kita pulang bersama-sama, mari kita berdoa. Meta, kamu dia Meta. Meta ya dari kecocokannya. Oh, Meta tak kesawa kan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. MA Madrasah Aliyah. Oh iya iya. Nah, 1, 2, 3. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Oke, baik, cukup sekian. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah.